warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ranti Rosmiati dari kelas 6K dengan NIM 238434045, Prodi PGSD Institut Pendidikan Indonesia. Di sini saya mendapatkan tugas mata kuliah literasi di sekolah dasar untuk menyampaikan kembali apa yang sudah saya baca dari sebuah buku. Di sini saya membaca buku novel yaitu dengan judul Kado Terbaik tahun 2022 karya J.S. Khairen yang saya baca. Saya membaca Kado Terbaik juga karya J.S. Khairen. Jika bungkam suara mengangkat tema besar soal politik, novel ini benar-benar fokus pada sisi lain yang lebih personal dan menyayat hati. Perjuangan hidup di tengah kemiskinan dan eksploitasi. Apa yang terjadi? Cerita ini berpusat pada Rizky, seorang anak laki-laki berusia 14 tahun. Hidupnya hancur saat ayahnya tewas tertembak. Tidak punya tempat bergantung, Rizky dan kedua adik perempuannya, Rizka dan Kansa, justru ditinggalkan oleh ibu mereka di sebuah panti asuhan ilegal. Panti ini bukan tempat berlindung yang aman. Dari luar mungkin tampak seperti rumah bagi anak-anak terlantar, tetapi di dalamnya lebih mirip penjara. Penghuninya dipaksa menjadi pengemis dan pekerja jalanan untuk kepentingan pemilik panti. Anak-anak rentan terhadap kekerasan. Rizka yang berusia 8 tahun dipukuli di hari pertama kedatangannya. Sementara Kansa yang masih bayi dijadikan properti untuk mengemis. Rizky berusaha menjadi perisai bagi adik-adiknya hingga akhirnya ia memutuskan kabur dari panti saat remaja dengan tekad untuk kembali menyelamatkan mereka suatu hari nanti. Konflik semakin memuncak saat menjelang Lebaran. Rizky kembali bertemu adiknya yang meminta kado Lebaran sederhana. Namun bagi seorang pemuda tanpa pekerjaan tetap, memenuhi permintaan itu adalah perjuangan yang bahkan mempertaruhkan nyawa dan martabat. Mengapa buku ini menarik? Kado Terbaik ditulis dengan bahasa yang ringan, mudah dipahami dan alurnya tidak berbelit. Namun jangan salah, cerita di balik kata-kata sederhana itu terasa sangat berat. Saya ikut merasakan frustasi Rizky, kemarahannya pada sistem dan cintanya pada adik-adiknya. Buku ini mengangkat isu sosial penting yang jarang dibahas seperti eksploitasi, panti asuhan ilegal, dan realitas keras yang dihadapi anak jalanan. Tidak ada kemenangan besar yang manis di akhir cerita. Novel ini menyajikan realitas pahit bahwa tak semua perjuangan berakhir bahagia, dan bahwa terkadang kado terbaik untuk orang-orang tercinta adalah dengan mengikhlaskan mereka pergi demi keselamatan mereka. Pesan yang saya tangkap secara keseluruhan, Kado Terbaik bukan hanya sekedar bacaan inspiratif. Ini adalah pengingat nyata tentang ketidakadilan sosial yang terjadi di sekitar kita. Novel ini cocok bagi kalian yang menyukai cerita dengan tema keluarga, ikatan saudara, dan perjuangan melawan kemiskinan. Meskipun beberapa bagian terasa terburu-buru, buku ini mampu menyentuh sisi paling manusiawi dari pembacanya. Mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.